Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 10. Sebelumnya kenalin, aku Caca, aku Nawam, aku Alia, Aku Arya. Jadi pada video kali ini kita akan menunjukkan proses dan hasil analisis data untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikometri dan penyusunan alat ukur psikologi. 2, 3. Baik, di sini saya akan mencari mulai dari level butir, subskala, dan skala total. Nah, di sini udah ada data dari avoidance, revenge, sama benevolence. Nah, data dari avoidance sama revenge ini udah saya udah saya balik. Kemudian kita ke variable view. Di sini saya kasih kode dengan avoid 1, 2, 3, 4, dan yang revenge ini juga 1 sampai 4, kemudian yang benevolence ini juga 1 sampai 4. Desimalnya kita 0, kemudian labelnya ini ada avoidance, kemudian revenge sama benevolence. Terus measure-nya memakai nominal. Kemudian kita ke data view lagi. Nah, yang pertama kita akan mencari tahu skala dari 3 variabel ini. Yang pertama kita ke transform, kemudian ke compute variable, dan di sini ada target variable. Kita kasih kode sub avoid. Terus di sini ada numeric expression. Ini yang avoidance kita pindah ke kanan semua. Kemudian kita oke. Terus kita ke transform lagi, compute variable. Di sini kita ganti sub untuk mencari subskala dari revenge. Kita kasih kode sub rev. Ini yang revenge kita ganti ke numeric expression. Kemudian di oke. Kembali lagi ke sini.
Sekarang kita cari skala dari benevolence. Transform compute variable, ini diganti sub benef. Kemudian yang benevolence ini kita pindah ke numeric expression. Terus kita oke. Selanjutnya kita mencari skala total dari avoidance, revenge, sama benevolence. Kita ke transform lagi, compute variable. Nah, di sini kita kasih kode skala total. Semuanya ini kita pindah ke numeric expression dari avoidance, revenge, sama benevolence. Setelah kita masukkan ke numeric expression, kita oke. Dan kita ke variable view dulu. Ini yang subskala avoidance, kita kasih label. Yang ini subskala events. Kemudian subskala benevolence. Ini nominal desimalnya kita 0. Setelah itu kita akan mencari level butir dari keseluruhan item. Kita ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, kita ke deskriptif. Nah, di sini yang avoidance ini semuanya kita pindah ke variabel. Avoidance, kemudian revenge, terus benevolence kita pindah semua ke bagian variabel. Terus kita ke option, kita cek mean, standard deviation, minimum, maksimum kita centang, kemudian kita continue, klik OK. Nah, di sini udah muncul dari level butir dari keseluruhan. Kemudian kita akan cari dari subskalanya.
Kita ke analyze, deskriptif statistik, deskriptif, kemudian kita riset dulu. Kita masukkan yang subskala avoidance, kemudian subskala revenge, dan subskala benevolent. Kita option, kita cek, kemudian continue, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul dari skala dari 3 variabel tersebut. Kemudian kita akan mencari dari skala totalnya. Kita ke analyze, deskriptif, statistik, kemudian deskriptif. Kita riset dulu. Kita pindah skala total ke variabel. Kemudian kita cek, continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul dari skala total. Itu dia Langkah-langkah untuk menganalisis uji normalitas, yang pertama siapkan tabulasi data untuk skor subskala dan skala di Excel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste data ke dataset SPSS seperti ini. Lalu paste with variable names untuk melakukan uji normalitas, klik analyze, klik deskriptif statistik, klik explore, lalu masukkan seluruh variabel ini ke dalam kolom dependent list. Pada menu plot, centang normality plot with test, lalu continue, dan klik OK. Berikut hasil dari uji normalitasnya dapat dilihat di kolom test of normality. Jadi, uji normalitas ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel lebih dari 30, diketahui bahwa 3 subskala dalam instrumen yaitu avoidance, revenge, dan benevolence tidak berdistribusi normal dengan signifikan kurang lebih 0,05. Sementara skala utama pemaafan berdistribusi normal dengan signifikan 0,061. Data dapat disimpulkan berdistribusi normal apabila nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov bernilai lebih dari 0,05. Sekian, itu penjelasan saya mengenai analisis uji normalitas dan interpretasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu analisis faktor konfirmatori. Ini udah ada 12 data. Yang pertama ini ada tulisannya A1 sampai A4, terus ada R1 sampai R4, habis itu B1 sampai B4. Nah, A1 sampai A4 ini artinya itu avoidance. Avoidance 1 sampai 4, terus R1 sampai R4 ini ada revenge 1 sampai revenge 4. Habis itu yang B ini ada benevolence 1 sama 4. Nah, lalu untuk melakukan analisis dimensionalitas atau validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatori atau CFA ini, langkahnya yaitu yang pertama ke vektor, habis itu ke ini, confirmatory vector analysis. Nah, udah gitu ini, semua ini dipindah ke sebelah kanan. Kayak ini A1, ini dipindah ke vektor 1 ini, semua sampai A4. Nah, terus ini vektor satunya, terus ini vektor satunya diganti jadi avoidance. Udah gitu terus kita add ini, add vektor. Nah, terus yang kedua ini
revenge-nya kita masukin ke vektor 2 dari 1 sampai 4 juga. Terus yang faktor 2-nya ini kita ganti jadi revenge. Udah, terus vektor lagi, vektor 3 ini buat ini, benevolence. Ini juga dimasukin ke sini. Terus ininya juga kita ganti. Jadi, nah udah gitu, kita scroll. Terus ini yang terakhir, kok terakhir? Ini yang plots ini kita centang yang di model plot sama ini show parameter estimate. Nah, setelah udah ada kayak gininya, udah ada resultnya, ini cara baca datanya itu ke tabel yang pertama. Ini yang di vektor model. Nah, yang dilihat itu ininya, P-nya. Di sini kan P-nya 0,001, berarti dia lebih kurang dari 0,05. Nah, artinya itu secara statistik ada perbedaan signifikan antara model dan data. Jadi, model dianggap kurang fit secara sempurna. Gitu. Terus di scroll aja sampai ke ini model plot di ya model ini. Ini kan di sini ada angka ini sama ini. Ini itu residual variance dari konstruk laten. Di sini kan ada ini. Di avoidance tuh ada 0,37. Ini tuh artinya lumayan kuat. Terus di revenge ini ada 0,65, ini lebih lemah dari ini. Terus yang di benevolence ini ada 0,47. Ini tuh sedang. Jadi, kalau residualnya ini tinggi, kayak gini, ini tuh berarti indikatornya kurang mampu menjelaskan konstruk atau lemah. Terus kalau misal residualnya ini rendah, kayak gini, itu artinya indikatornya lebih mampu menjelaskan konstruk atau kuat. Terus, angka ini yang di antara dua lingkaran ini itu korelasi antar konstruk laten. Jadi itu artinya itu seberapa kuat hubungan antara dua konsep yang berbeda. Kayak ini avoidance ke revenge ini kan 0,16. Nah, ini berarti korelasinya itu lemah tapi positif. Jadi, makin tinggi avoidance, makin cenderung ada revenge walau nggak kuat. Terus ini revenge ke benevolence ini ada bukan negatif. Ini ada 0,24. Nah, ini juga berkorelasi positif, tapi agak lebih kuat dari ini. Terus yang terakhir ini, avoidance ke benevolence. Ini kan ada 0,26. Nah, ini itu korelasi yang paling kuat dari ketiga-tiganya ini. Tapi tetap dalam kategori lemah. Kategori lemah gitu. Jadi, semua pasangan ini itu berkorelasi, tapi korelasinya lemah karena nilainya di bawah 0,30 gitu. Terus ini nih, ini itu namanya faktor loading. Artinya itu seberapa besar item ini atau kotak ini itu mewakili konstruk laten atau ini yang lingkaran. Nah, semakin besar faktor loadingnya, itu semakin kuat hubungan antara item dengan konstruknya gitu. Contohnya ini di avoidance, di sini itu kan ada A1 itu 1,00, terus sampai A4 ini ada 1,45. Nah, artinya itu ini yang paling besar. Bentar. Semua item ini itu cukup kuat karena lebih dari 0,70. Nah, yang paling kuat itu ini A4 karena dia yang paling tinggi angkanya. Ini kan angkanya 1,45, jadi ini yang paling kuat A4. Terus yang paling rendah itu, yang paling lemah itu ini A1 karena dia cuma 1,00. Terus kalau di revenge, yang paling kuat itu ini R2 karena dia yang paling tinggi kan 1,14, terus yang paling rendah ini R4, R3
karena dia ini lebih paling rendah 0,99. Terus kalau di benevolence yang paling tinggi itu B2 karena dia paling tinggi juga ini 1,28. Terus yang paling rendah itu ini B1 yang 1,00. Udah, udah sekian penjelasan materi 3. Oke. Jadi saya di sini akan menentukan reliabilitasnya. Yang pertama caranya analyze, lalu pencet tanda plus, lalu cari reliability, lalu centang. Setelah centang masuk ke reliability, terus unidimensional reliability, klik. Lalu yang pertama kita akan menentukan avoidance dulu. Pindahkan 1 sampai 4 ke kanan, lalu analisis. Jangan lupa dipencet ground batch alpanya dan McDonald omeganya. Nah, jadi yang berarti kita katakan reliabilitas karena lebih besar dari 0,6. Jadi berdasarkan hasil ini termasuk reliabilitas karena lebih besar dari 0,6 dan masuk dalam kategori cukup. Oke, baik, kita lanjut. Unidimensional reliability, lalu sama kita masukkan yang reference 5 sampai 8, pindahkan ke kanan dan pastikan pencet converge alpanya dan McDonald omega, lalu kita tunggu. Nah, jadi yang berarti kita katakan reliabilitas karena lebih besar dari 0,6. Jadi berdasarkan hasil ini termasuk reliabilitas karena lebih besar dari 0,6 dan termasuk dalam kategori yang tinggi. Oke, baik, kita lanjut. Unidimensional reliability, lalu benevolence 9 sampai 12, pindahkan ke kanan, analisis, lalu jangan lupa dicentang, lalu tunggu. Nah, berarti yang kita katakan reliability karena lebih besar dari 0,6 berdasarkan hasil ini termasuk reliabilitas karena lebih besar dari 0,6 dan termasuk dalam kategori tinggi. Sekian video dari kami, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.